Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Halaman 26. Qala al-musannif rahimahullahu, berkata penulis kitab ini rahimahullahu, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang perkataan Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, al-ayah. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dari dirinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamati fataji'us salatu. Amalan-amalan akan datang di hari kiamat. Yang pertama yang datang adalah amalan salat. Fataqulu ya Rabbi anas salatu. Salat mengatakan, wahai Rabbku, aku adalah salat. Fayaqulu innaki ala khairin. Maka Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Thumma taji'u sadaqatu. Fataqulu Rabbi. Fataqulu ya Rabbi anas sadaqatu. Kemudian datanglah amalan sedekah. Dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, aku adalah sedekah. Fayaqulu innaki ala khairin. Allah katakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Thumma yaji'u siyamu fayaqulu ya Rabbi ana siyam. Kemudian datang amalan siyam, amalan puasa. Ia mengatakan, ya Rabbi, aku adalah siyam, aku adalah puasa. Fayaqulu innaka ala khairin. Allah katakan, engkau di atas kebaikan. Thumma taji'u al-a'malu ala dzalika. Kemudian berdatanganlah amalan-amalan yang lainnya seperti itu juga. Fayaqulu innaki ala khair. Maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Thumma yaji'ul islamu. Kemudian datanglah amalan al-Islam. Fayaqulu ya Rabbi antas salamu wa ana al-Islam. Kemudian ia mengatakan, ya Rabbku, engkau adalah as-salam. As-salam adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah Ta'ala selamat dari segala aib dan celak. Ya, dan Allah juga selamat dari adanya sekutu, ya, dari adanya anak, ya, dan dari adanya yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah selamat dari semua itu. Wa ana al-islamu. Kata amalan al-Islam, aku adalah al-Islam. Fayaqulu innaka ala khairin. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti. Dengan dirimulah hari ini, hari kiamat, aku mengambil. Artinya aku menghukum. Wa bika u'ti, dan dengan dirimu jugalah aku u'ti, memberikan. Artinya memberikan nikmat, memberikan pahala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Ya, surat Al-Imran ayat 85. Rawahu al-Imam Ahmadu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada dasarnya dari urusan kami, maka tertolak. Hadis riwayat rawahu al-Imam Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad. Qala syarihu wafaqahullah. Berkata syarih, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik.
Maksud tarjamati bayanu butlani jami'il adyani siwal Islam. Yang diinginkan dari matan ini adalah menjelaskan kebatilan semua agama selain agama Islam. Li'annaha la tuqbalu min ashabiha. Karena amalan yang dia lakukan dalam agama tersebut tidak akan diterima dari orangnya. Faturaddu alaihim, dan akan tertolak. Wa kullu mardudin batilun. Dan semua perkara yang tertolak maka dia batil. Fajami'ul adyani siwa dinil islami batilatun. Maka semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Wal adyanul batilatu siwa dinil islami naw'ani. Dan agama-agama yang batil selain agama Islam, ada dua kelompok, ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, al-adyanu al-mustamilatu ala ma yukhalifu da'watal anbiya'i jami'an. Yaitu agama-agama yang mustamilah yang mengandung semua perkara yang menyelisihi ajarannya para nabi semuanya. Min tauhidillah, yaitu ajaran tauhid. Agama-agama yang kandungannya bertentangan dengan ajaran tauhid. Faqulu tilkal adyani batilatun. Maka semua agama yang seperti itu mereka agama yang batil. La farqa baina kauniha qabla al-bi'tsati an-nabawiyyati am ba'daha. Tidak ada bedanya apakah agama tersebut adanya sebelum Nabi diutus atau setelah Nabi diutus. Selama isinya adalah bertentangan dengan tauhid, maka mereka adalah agama yang batil. Wal akharu, dan yang kedua, al-adyanul lati ja'a biha al-anbiya'u. Yaitu agama-agama yang dibawa oleh para nabi. Yaitu para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtassu butlanuha bi ba'dil bi'tsatin nabawiyyati. Dan untuk yang kelompok yang kedua ini, yakhtassu khusus kebatilan agama tersebut, ya, mereka menjadi agama yang batil setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, adapun sebelum itu, maka mereka agama yang benar. Ya, agama-agama yang dibawa oleh para nabi, yang para nabi ini membawakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di zaman mereka agama yang benar. Namun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak berlaku lagi. Wa kullu dinin kana li nabiyyin minal anbiya'i qabla nabiyyina Sallallahu Alaihi Wasallam sara mansukhan batilan. Maka semua agama yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi agama yang mansukhan, agama yang sudah terhapus, batilan yang batil. La yu'taddu bihi, yang tidak boleh diperhitungkan lagi, tidak boleh dianggap lagi. Ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fad-dinu sahihu al-maqbulu ba'da bi'tsatihi huwa dinuhu alladzi ja'a bihi. Maka agama yang benar yang diterima oleh Allah setelah beliau diutus adalah agama yang beliau bawa. Falau dan ahadun bidini Musa. Andaikan ada seseorang yang beragama dengan agamanya Nabi Musa zaman sekarang. Audini Isa, atau agamanya Nabi Isa. Audini Ibrahim, atau agamanya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi diutus, maka fadinuhu batilun, maka agama mereka itu batil. Wa dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati thalathata adillatin. Dan penulis kitab Fadlul Islam rahimahullah untuk menetapkan apa yang beliau inginkan dalam matan ini, beliau membawakan atau beliau menyebutkan 3 dalil. Fadalil awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Al-ayah. Wa dilalatuhu 'alal maqsudi at-tarjamati fi qawlihi fala yuqbala minhu. Dan sisi pendalilan dari matan ini intinya adalah pada firman Allah fala yuqbala minhu. Wa ma yuqbalu minal 'abdi huwa mardudun 'alaihi.
Yang dimaksud la yuqbalu, yang dimaksud tidak diterima dari seorang hamba, maksudnya mardudun, maksudnya tertolak. Waradduhu dalilu butlanihi. Dan tertolaknya amalan dia menunjukkan bahwasanya agama dia batil. Fama siwa dinil islami dinun batilun. Maka selain agama Islam, ya, itu adalah agama yang batil. Wasa'yu ahlihi fi dhalalin. Dan segala upaya yang dilakukan oleh orangnya dalam agama tersebut, maka itu semua di dalam kesesatan. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'u al-a'malu yaumal qiyamati al-haditha. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan akan datang di hari kiamat dan seterusnya. Rawahu al-Imam Ahmadu fi musnadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa isnaduhu dha'ifun, namun sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati. Dan sisi pendalilan dari yang diinginkan dalam matan. Fi qawlihi thumma yaji'ul islamu fayaqulu ya rabbi antas salamu wa anal islam. Itu inti pendalilannya ada pada potongan hadis thumma yaji'ul islam fayaqulu ya rabbi antas salam wa anal islam. Datang amalan Islam. Dia mengatakan, ya Rabbku, engkau adalah as-salam dan aku adalah al-islam. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, innaka ala khairin bikal yawma akhudhu wa bika u'ti. Engkau di atas kebaikan. Dengan mula hari ini aku mengambil, artinya menghukum. Dan dengan mula aku memberikan, artinya memberikan nikmat. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran. Wa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam al-ayata huwa tasdiqun lima'na ma fil hadithi min tawaqqufin najati wal khusran wa dukhulin nari wa dukhulil jannati wan nari al-islam. Dan pembacaan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap ayat di atas ini menunjukkan tasdiq, menunjukkan pembenaran terhadap makna dalam hadis, yaitu tawaqqufi an-najah, ya, keselamatan wal khusran dan kesengsaraan, kerugian. Tawaquf itu tergantung, ya, dan juga dukhulul jannah, masuk ke surga, wan nar, masuk ke neraka, itu tawaquf alal Islam, tergantung pada status Islam seseorang. Faman aslama naja, maka barang siapa yang berislam dia selamat. Waman lam yuslim khasira, barang siapa yang tidak berislam maka dia akan merugi. Wama aujaba khusranal abdi fahuwa batilun, dan semua perkara yang menyebabkan kerugian seorang hamba maka itu perkara yang batil. Fal adyanu siwa dinil islami batilatun, maka kesimpulannya semua agama selain agama Islam itu agama yang batil, agama yang tidak benar. Li'annaha tujibu khusranal abdi. Karena agama-agama selain Islam akan mengakibatkan kerugian seorang hamba di hari kiamat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para salaf, ya, Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu berdalil, ya, berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menyebutkan ayat, menyebutkan hadis ketika ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Maka inilah yang diajarkan oleh para salafus saleh, ya, ketika menyampaikan suatu hal dalam masalah agama maka dikuatkan dengan dalil, disebutkan dalilnya, ya. Tidak
sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya penyebutan dalil ini kurang baik, ya. Atau dalam masalah agama nggak perlu dikit-dikit dalil. Ya. Ini keliru. Nabi dan para sahabat biasa menyebutkan dalil. Di sini Rasulullah yang menyebutkan dalil, ya, untuk menguatkan apa yang beliau ingin sampaikan. Wad dalilu tsalitsu, dan dalil yang ketiga, hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada landasannya dari perkara kami, ya, maka tertolak. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi bihadzal lafzi. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan lafaz seperti itu. Wa asluhu 'indal Bukhari, dan asal dari hadis ini ada juga dalam Sahih Bukhari. Ya, fa innal haditsa muttafaqun alaihi. Maka kesimpulannya hadis ini sebetulnya muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi hadis artinya hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bilafzi, dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat-buat, fi amrina dalam perkara kami, perkara agama, ya, ma laysa minhu yang tidak ada landasannya dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka ini lafaz hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Wa indahuma aidan, dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim terdapat hadis dengan tambahan lafaz ma laysa fihi fahuwa raddun, ya, dengan fihi, minhu dalam lafaz lain fihi, ma laysa fihi, yang tidak ada perkara, yang tidak ada landasannya di dalamnya, di dalam agama Islam, maka fahuwa raddun, maka tertolak. Wa zadal musannifu huna azwahu ila Ahmada, dan musannif, yaitu penulis kitab Fadlul Islam, dalam kitab Fadlul Islam beliau zada, menambahkan azwahu, penisbatan hadis ila Ahmad, kepada Imam Ahmad. Ya, di bab sebelumnya sudah disebutkan oleh musannif bahwasanya hadis di atas riwayat Bukhari Muslim. Namun dalam bab ini beliau hanya menyebutkan rawahu Ahmad saja. Berarti ini zada, ini penambahan. Taba'an likaunihi min atba'i madhhabihi. Yang ini merupakan konsekuensi, dari kondisi beliau, dari fakta bahwasanya beliau merupakan penganut madhab Hambali, madhab Imam Ahmad. Wal Hanabilatu yahtafiluna bi'azwil ahadithi ila musnadi imamihim. Dan ulama Hanabilah, mereka bergembira, mereka merasa senang untuk menisbatkan hadis-hadis kepada musnad imam mereka, maksudnya Imam Ahmad. Fayadhkurunahu ma'a ghairihi wa in 'azuma qadrul kitabi al-madhkuri ma'ahu. Maka mereka menyebutkan penyebutan hadis dengan sebutan riwayat Imam Ahmad, riwayat Ahmad, ma'a ghairihi, dibarengi dengan pentakhrijan hadis dengan kitab yang lain. Wa in 'azuma qadrul kitabil madhkuri ma'ahu. Walaupun menurut mereka kitab yang disebutkan selain Musnad Ahmad juga 'azuma, adalah kitab yang agung menurut mereka. Kas-Sahihain, seperti kitab Sahihain. Ya, jadi maksudnya kitab Sahihain menurut ulama Hanabilah tetap kitab yang agung, kitab yang mulia. Namun dibarengi dengan penyebutan Musnad Ahmad, ya, hadis riwayat Ahmad. Fa innal jaddata al-maslukata indal muhadditsin. Namun semangat yang dijalani oleh para ulama ahlul hadis
adalah al-iqtisaru ala azwil hadithi ila sahihain, yaitu mencukupkan diri dalam menisbatkan hadis kepada sahihain saja, kepada sahih Bukhari Muslim saja. Idza kana fihima ittifaqan aw infiradan. Kalau hadis tersebut ittifaqan, disepakati Bukhari dan Muslim, atau infiradan, hanya disahihkan oleh Bukhari atau oleh Muslim saja. Fala hajata li ahadin ma'ahuma illa lida'in yastad'i khususan. Ya, maka tidak membutuhkan untuk menyebutkan kitab yang lain setelah dua kitab ini. Ya, nggak perlu tambahkan lagi, cukup Bukhari Muslim. Kalau sebuah hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka cukup sebutkan HR Bukhari Muslim, sudah. Walaupun hadis ini juga ada dalam kitab yang lain, nggak perlu disebutkan yang lain. Atau salah satunya hadis riwayat Bukhari, sudah cukup, tidak perlu disebutkan yang lain. Atau hadis riwayat Muslim saja, sudah cukup, tidak perlu disebutkan yang lain. Ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama hadis. Illa lida'in yastad'i khususan, kecuali kalau ada kebutuhan yang memanggil. Artinya kalau ada kebutuhan yang secara khusus, misalnya ingin memberikan informasi, memberikan pengajaran kepada murid bahwasanya hadis ini adalah hadis yang masyhur, terdapat dalam kitab-kitab hadis yang banyak. Maka disebutkan ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Hakim, riwayat Tirmidzi, riwayat Nasa'i, dan seterusnya. Kalau ada kebutuhan. Kalafdhin wa nahwi, seperti kebutuhan untuk menampilkan lafaz yang lain. Ada lafaz lain dalam selain Bukhari atau selain Muslim, selain Sahih Bukhari atau selain Sahih Muslim. Ada lafaz yang lain yang ingin disampaikan, maka disebutkan ini riwayat Ahmad misalnya, atau riwayat Tirmidzi misalnya. Jadi secara umum kalau tidak ada kebutuhan, maka cukupkan diri dengan Bukhari Muslim saja. Wajara al-hanabilatu ala dzikril imam Ahmad ma'ahuma mulahadzatan likaunihim atba'a madhhabihi. Maka apa yang dilakukan oleh ulama Hanabilah ketika mereka menyebutkan nama Imam Ahmad, selain ma'ahuma, selain Bukhari dan Muslim, ini mulahadzatan, hanya sebagai catatan bahwasanya mereka adalah pengikut mazhab Hambali. Hatta balagha al-amru bi ahadihim, sampai-sampai di antara mereka ada yang berlebihan dalam masalah ini, wahwa Ibnu Taimiyah al-Jaddu rahimahullahu fi kitabil Muntaqa fil Ahkam. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah al-Jaddu. Kalau kemarin kita sudah sebutkan nama Ibnu Taimiyah, itu dibagi menjadi dua. Ada yang cucunya Al-Hafidh dan ada kakeknya Al-Jad. Nah, di sini kakeknya. Jadi ini adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sering disebut dengan Al-Majdu Ibnu Taimiyah, Al-Majd. Al-Majdu Ibnu Taimiyah, atau juga di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu. Jadi beda orang, ya. Kalau ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Muntaqa fil Ahkam. Kitab Al-Muntaqa fil Ahkam. An ja'ala isma al-muttafaqi alaihi li thalathati. Dalam kitab tersebut, Al-Majd Ibnu Taimiyah menjadikan istilah muttafaq alaih, ini maksudnya muttafaq disepakati oleh 3 orang. Ketika menyebutkan hadis dalam kitab Al-Muntaqa, kemudian di belakangnya ada muttafaq alaih. Maka muttafaq alaih artinya disepakati oleh 3 orang, bukan hanya 2 orang. Karena keumuman penggunaan muttafaq alaih maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namun tidak demikian dengan Al-Majd Ibnu Taimiyah. Beliau menggunakan istilah ini untuk mewakili hadis yang disepakati oleh
Tiga orang, yaitu Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Wal hadithul waqi'u fi kitabil Muntaqa idza qila ba'dahu muttafaqun alaih. Maka hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muntaqa, kalau setelahnya disebutkan muttafaqun alaih, falaisal muradu mujarradu riwayatil Bukhari wa Muslim lahu. Maka maksudnya bukan sekedar riwayat Bukhari Muslim saja. Balil muradu qarnuhuma bi Ahmad. Namun maksudnya penggandengan keduanya dengan Imam Ahmad. Berarti riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam musnadnya. Wa dilalatul hadithi ala maqsudi tarjamati fi qawlihi laisa alaihi amruna. Dan sisi pendalilan yang diinginkan dalam matan, intinya adalah pada perkataan Nabi, laisa alaihi amruna. Ya. Barang siapa yang bikin perkara yang tidak ada dalam amruna, perkara kami. Maka ulihi bersamaan dengan sabda Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Wal muradu bil amri, yang dimaksud dengan al-amru dalam perkataan laisa alaihi amruna, amru di situ, apa al-amru di situ? Artinya dinul islami, agama Islam. Maka kalau kita terjemahkan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Barang siapa yang membuat-buat, atau hadis yang pertama, man amila amalan laysa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada landasannya dalam amruna, dalam agama Islam, fahuwa raddun, maka tertolak. Atau hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang bikin perkara baru, fi amrina, dalam agama Islam. Hadza, agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya darinya dalam agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Amma laysa alaihi dinul islami fahuwa mardudun. Maka semua amalan kebaikan yang tidak ada landasannya dalam agama Islam, maka tertolak. Wal mardudu batilun, perkara yang tertolak adalah perkara yang batil. Fal adyanu al kharijatu 'anil islami batilatun. Maka agama-agama yang di luar agama Islam itu adalah agama yang batil, li'annaha laysat min amrina, karena bukan bagian dari perkara kami. Maksudnya bukan bagian dari agama Islam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.